Ustaz, dan Ana juga izin share screen, Ustaz. Baik ya. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik para peserta kajian tafsir Indonesia Bertauhid yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita ya tafsir surat Yusuf, dan sekarang kita masuk ayat yang keberapa kira-kira nih, saya lupa ingat deh. Kemarin kalau tidak salah sampai ayat Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja, ya kemudian ditafsirkan ya, oke ya. Sekarang kalau nggak salah berapa nih? 40 berapa? Sekarang keberapa sekarang ya? Mas Rifki yang keberapa ya? Saya antara ingatnya 49. 40? 48, Ustaz. 48. Sekarang 48 berarti ya. Baik, sekarang 48. Iya, Ustaz. Iya. Ya, baik. Ya, kita masuk ayat ke-48. Ya, baik. Ya, ke-48 ya. Jadi intinya sebelumnya Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja, kemudian Nabi Yusuf dibawa ya ke Nabi Yusuf itu didatangi oleh temannya yang lupa kemarin, teman penjaranya yang lupa. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf pun memberikan tafsir ya tentang mimpi raja, di mana mimpi raja bermimpi melihat 7 sapi gemuk kemudian ditelan oleh 7 sapi yang kurus, kemudian 7 sumbulah ya, 7 sumbulah itu berarti bulir-bulir ya, bulir dari gandum yang hijau itu kemudian muncul yang jafaf, yang kering ya, yang kering meliuk-liuk dan menyebabkan gandumnya juga menjadi kering juga begitu. Intinya ada 7. Nah kemudian Nabi Yusuf menafsirkan bahwasanya ya, 7 sapi yang gemuk dan 7 bulir gandum yang hijau itu adalah 7 tahun negara Mesir akan menghadapi musim panen gitu ya, artinya musim di mana muncul kesuburan ya, jadi tanam apapun itu akan menghasilkan panen yang berlimpah. Nah, kemudian selanjutnya kita baca ayatnya, tsumma ya'ti mim ba'di dzalika sabrun syidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Nah, kemudian setelah itu, setelah 7 tahun ya, 7 tahun yang subur, 7 tahun yang banyak makanan ya, ditanam apapun, gandum apa, buah-buahan semuanya bakal tumbuh. Nah, setelah itu akan datang 7 tahun ya syidat, ya 7 tahun yang amat sulit gitu ya. Yang amat sulit artinya kering, musim kemarau yang berkepanjangan. Bahkan beberapa ulama menafsirkan sungai Nil yang begitu besar yang menjadi kebanggaan orang-orang Mesir itu sampai kering sungai Nil. Ya, yang kemudian akan menghabiskan apa yang kamu simpan. Ya, jadi selama 7 tahun itu yang kita simpan itu habis semuanya. Ya, kecuali dari bibit-bibit gandum yang memang kamu siapkan untuk 7 tahun tersebut. Ya. Nah, kita lihat di sini tafsir para ulama ya, tafsir ya sab'un syidadun ai mujdibat ya, yaitu tahun yang kering. Ya, maka oleh karena itu yakulna maqaddamtu lahunna ay yakulna jami'a maddakhartumu, yaitu akan menghabiskan semua yang kalian simpan, laukana kathiron, walaupun kalian simpan banyak. Ya, jadi dia akan habis saat itu. Oleh karena itu kalian harus berhemat-hemat dan mengatur strategi, intinya begitu ya. Oke. Kita lanjutkan ya, tolong di scroll Mas Rifki. Ya. Ya, oke. Nah, kemudian ya yang ayat yang ke-50 ya, dia di scroll ke bawah. Ya, kemudian ayat yang ke-50 oke. Wa qalal Malik ya 50 ya. 50 wa qalal Malik utuni bihi. Kemudian raja pun setelah mendapatkan tafsir ini,
setelah para malaknya, setelah para pembesar, serta para ahli tafsir, raja tidak bisa menafsirkan, ternyata Nabi Yusuf bisa menafsirkan. Sehingga raja ini kagum dan pengen ketemu dengan Nabi Yusuf. Wa qala al-maliku tuni bihi. Ya, raja mengatakan, datangkan Yusuf itu kepadaku. Falamma ja'ah ar-rasulu, ya, tatkala datang ya orang utusan raja, Nabi Yusuf mengatakan, qala rji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswatil lati qata'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Kemudian Nabi Yusuf malah mengatakan kepada orang utusan raja tersebut, irji ila rabbik, kembali kepada rajamu. Kemudian tanyalah kepada raja tentang keadaan perempuan-perempuan kota yang dulu pernah memotong-motong tangannya. Dan ini menjadi pembicaraan dahsyat seputar kota Mesir. Ya, inna rabbi, sesungguhnya Robku, ya, bikaidihinna alim. Nah, di sini Rob di sini maksudnya ada dua, yaitu ada yang mengatakan Malik, ya. Makanya di sini dalam tafsir Syekh Sa'di disebutkan yakni bihil Malik, maksudnya raja. Sesungguhnya raja itu pasti tahu, ya. Pasti tahu tentang keadaan ini, begitu. Artinya mudah untuk mengetahui. Ya, jadi artinya apa begitu tentang terkait dengan tafsir ayat ini? Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf itu raja kan pengen ketemu dengan Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf malah membuat persyaratan, dia ingin dibebaskan dari segala tuduhan. Ya, artinya dia nggak mau keluar aja. Ya, dia ingin dibuktikan oleh raja dan semua orang membuktikan bahwasanya dia itu masuk penjara itu tidak bersalah. Oleh karena itu dia ingin Nabi Yusuf ingin raja menyelidiki kasus yang dulu pernah terjadi, berarti sekitar 10 tahun yang lalu lebih. Ya, menyelidiki, dan raja itu makanya inna robbi kaidihinna alim. Makanya kalau robbi di sini maksudnya robnya dia, rajanya dia, pasti raja itu pasti tahu. Ya, raja tinggal tanya kepada orang-orang tersebut, diselidiki, pasti ketahuan begitu. Ya, dan di sini hebatnya Nabi Yusuf, ya, ini hebatnya beliau, ya, dan bentuk ketawaduan beliau. Beliau itu mengatakan, coba minta raja, ya, minta raja untuk mencari tahu tentang keadaan perempuan-perempuan yang memotong tangan-tangannya. Artinya apa? Nabi Yusuf itu tidak menyebut nama Zulaiha dan tidak menyebut nama Al-Azizul Mesir. Ya, Zulaiha yang memenjarakan dia. Sebenarnya kan kalau kita jadi ya, Nabi Yusuf, mungkin coba raja tanya dong gitu ya. Coba raja tanya tentang kasus saya dengan Zulaiha gitu. Ya, kenapa Zulaiha mempenjarakan saya? Tapi Nabi Yusuf nggak nyebut nama Zulaiha. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf itu pengen dia itu tidak menyalahkan banyak orang. Artinya cukup bagi dia membuktikan bahwasanya dia tidak bersalah, itu sudah cukup. Dia tidak ingin menyebut-nyebut nama orang, mungkin masa lalu, kemudian akhirnya raja langsung menyebutkan menyalahkan Zulaiha dan Al-Aziz saat itu. Jadi Nabi Yusuf menyebutkan itu, coba minta tolong raja untuk selidiki kasus perempuan yang dulu pernah motong tangannya. Ya, seperti itu. Jadi hebatnya Nabi Yusuf di sini, ya, artinya keunggulan akhlak beliau. Mungkin kalau saya pribadi jadi Nabi Yusuf, pasti begitu. Coba tanya raja tuh, gimana kasusnya Zulaiha? Kenapa? Coba suruh tanya Zulaiha tuh, kenapa saya bisa dipenjara? Pasti gitu. Tapi Nabi Yusuf enggak. Ini luar biasa akhlak beliau. Artinya beliau enggak punya dendam. Ya, beliau tidak punya dendam, dan nanti kasusnya Zulaiha pun dimaafkan gitu loh. Dimaafkan, ya, padahal mereka sudah tahu bahwasanya Zulaiha lah yang menyebabkan Nabi Yusuf dipenjara bertahun-tahun begitu. Dan Nabi Yusuf sekali lagi memaafkan. Makanya di awal kajian kita sebutkan betapa banyak sifat pemaafnya Nabi Yusuf. Nanti kita bahas, ya. Betapa banyak, salah satunya tadi, ya, kemarin memaafkan siapa? Memaafkan teman penjaranya yang lupa sama sekali. Sudah ditafsirkan mimpi, kemudian sudah dikasih kabar gembira, kamu akan naik jabatan, kembali kepada jabatanmu, memberikan minum raja. Ternyata dia lupa Nabi Yusuf bertahun-tahun. Bahkan menjenguk aja enggak.
Sekarang datang minta ditafsirkan ya, dan Nabi Yusuf langsung memaafkan. Demikian juga Zulaiha langsung dimaafkan. Jadinya cukup bagi Nabi Yusuf, dia dibebaskan dari tuduhan begitu. Kemudian yang kedua, di sini apa namanya keajaiban akhlaknya Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu ketika dijemput oleh utusan raja, kan katanya raja tolong bawa orang itu ke sini. Nabi Yusuf nggak mau keluar dari penjara. Malah disuruh selidiki dulu. Ya, kalau kita jadi Nabi Yusuf, kita kan udah keluar dulu deh, sambil keluar sambil diselidiki kan gitu. Ya, dan ini menyebabkan raja semakin kagum dengan Nabi Yusuf. Kok baru kali ini ada orang di penjara nggak mau langsung keluar. Ya, malah ngasih persyaratan. Loh, ini aneh banget ini. Seperti itu. Ya, kalau saya jadi Nabi Yusuf mungkin ya saya mah keluar dulu. Pokoknya keluar dulu dari penjara ya, sekaligus diselidiki. Tapi Nabi Yusuf enggak. Ya, kamu kembali kepada raja, tanya sama raja, tolong selidiki seperti itu. Ya, kurang lebih demikian. Baik, kita lanjutkan yang 51, Mas ini. Sekarang ya. Kita lanjutkan kisahnya. Kemudian yang 51 akhirnya raja kan bisa menyelidiki ya. Menyelidiki apa sih kasus ini, dan akhirnya ketahuan ternyata itu kasusnya Zulaiha dan semua perempuan-perempuan Mesir saat itu. Dan sebagaimana kita jelaskan di awal ya, ternyata yang menggoda Nabi Yusuf bukan hanya Zulaiha, tapi semua perempuan Mesir yang diundang oleh Zulaiha, termasuk berarti perempuan-perempuan pejabat-pejabat ya, perempuan-perempuan istri pejabat. Artinya perempuan yang diundang pembesar-pembesar, dan semuanya tentunya cantik-cantik ya. Istri pejabat ya insya Allah nggak ada yang jelek. Dan semuanya itu ya menerima tantangan Zulaiha. Siapa yang bisa goda Nabi Yusuf katanya. Coba goda ya, goda dia supaya mau. Nah, semuanya berlomba-lomba tuh datang ke istananya Zulaiha, coba dia menggoda Nabi Yusuf ya. Ayo Nabi Yusuf ya. Yusuf kamu harus begini sama Zulaiha. Nah, kemudian mereka pun cari kesempatan. Ya, artinya kesempatannya apa? Mereka juga pengen ya, menggoda Yusuf dan berzina dengan Yusuf. Mereka mengatakan kalau memang nggak mau sama Zulaiha, sama kita aja yuk gitu loh. Kita ini begini gitu loh. Ini kan artinya yang menggoda Nabi Yusuf bukan hanya Zulaiha, tapi hampir semua ya, perempuan-perempuan cantik Mesir dan istri-istri pejabat serta anak-anaknya. Seperti itu. Dan akhirnya semuanya ini dikumpulkan oleh raja. Karena raja ya bisa mengumpulkan apa ya, mencari informasi dan mengumpulkan kasus-kasus ya, tinggal suruh anak buahnya. Akhirnya semuanya Zulaiha dan perempuan-perempuan yang kemarin dipanggil ke istana untuk bertemu dengan raja. Akhirnya raja mengatakan dalam ayat 51 ini, waqala ma khotbukunna idrawattunna Yusufa an nafsih. Ya, ada apa dengan kalian ini perempuan-perempuan ketika kalian semua menggoda Nabi Yusuf dan an nafsihi untuk menundukkan dirinya. Nah, ini bukti bahwasanya semuanya menggoda Nabi Yusuf, perempuan ini ngajak berzina. Ya kalau nggak sama Zulaiha sama saya aja gitu. Kemudian akhirnya para perempuan tersebut mengatakan kulna hasyalillah. Ya hasyalillah kurang lebih kemarin ya. Perempuan-perempuan tadi mengatakan hasyalillah, yang maha suci Allah ya. Dan kita tahu ya bahwasanya Nabi Yusuf itu diutus pada suku Heksos yang saat itu menguasai Mesir ya, bukan pada Firaun. Ya, dan suku Heksos itu mengenal Allah tetapi syirik. Makanya mereka mengatakan kulna hasyalillah. Ya, ma'alimna alaihi min su'in. Ya, katanya semua perempuan itu mengatakan kami tidak mengetahui pada diri Yusuf ini kejelekan sedikit pun. Ya, dan akhirnya Zulaiha wa qalat imra'atul aziz, akhirnya Zulaiha pun juga berkata. Ya, wa qalat imra'atul azizi al-ana hasal haqqu wa ana rawattuhu an nafsi wa innahu laminas shadiqin. Akhirnya Zulaiha pun mengakui ya, al-ana hasal haq. Ya, sekarang telah jelas ya. Telah jelas kebenaran al-haq. Ya, dan Zulaiha pun mengakui aku yang menggoda dia an nafsihi untuk menundukkan dirinya. Dan sesungguhnya Yusuf laminas shadiqin, termasuk orang-orang yang jujur begitu. Nah, akhirnya semuanya mengakui dosanya di depan raja, semuanya mengakui termasuk perempuan-perempuan tersebut. Disinilah terbukti bahwasanya Nabi Yusuf itu tidak bersalah dan dipenjara dengan penuh kezoliman.
Dan sebagian ulama lagi menafsirkan ayat ini bahwasanya di sini Zulaiha atau Imratul Aziz itu mengaku terhadap dosanya. Nah, sebagian ulama mengatakan sejak saat ini, ya sejak saat itu Zulaiha itu benar-benar bertobat, mengakui dosanya dan sehingga diangkat kedudukannya. Nah, memang ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan akhirnya Zulaiha ini bertobat, ya, dan kemudian jadi orang yang benar. Kemudian Al-Aziz meninggal, Azizul Bisr meninggal, akhirnya Zulaiha menikah dengan Yusuf. Tapi ini cerita Israiliyat yang kita tidak bisa jadikan patokan kebenaran seperti itu, ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut yang 52. 52 ya. Nah, kemudian lanjutan ayatnya, dzalika liya'lamu, ya, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi. Ya, yang demikian itu supaya dia tahu bahwasanya aku tidak mengkhianatinya dalam keadaan goib, dalam keadaan orangnya nggak ada gitu maksudnya. Ya, wa annallaha la yahdi kaidal khainin, dan sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang melakukan tipu daya khainin, orang-orang yang tipu daya dari orang-orang yang berkhianat, ya. Nah, di sini perkataan ini ada dua pendapat. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, ada dua pendapat bahwasanya perkataan ini pertama perkataannya Zulaiha. Jadi lanjutan yang tadi al-ana khassasul haqq ana wa ana rawattuhu an nafsih. Nah, ini lanjutannya perkataannya Zulaiha. Ya, jadi kalau memang ulama yang mengatakan ini perkataannya Zulaiha, maksudnya adalah Zulaiha itu lam akhunhu bil ghaib, artinya dia Zulaiha tidak akan mengkhianati Yusuf walaupun Yusuf itu bil ghaib, sedang tidak ada di sini. Ya, jadi Yusuf itu sedang tidak ada di sini, itu maksudnya ghaib. Ghaib ya, tidak ada ghaib, dia ghaib ya. Jadi ini ada yang mengatakan ini perkataan Zulaiha, lam akhunhu bil ghaib, saya tidak akan mengkhianati Yusuf lagi karena Yusuf memang gak hadir di sini, begitu. Nah, kemudian pendapat yang kedua, ini adalah perkataan dari Yusuf, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Ketika ditanya, kenapa Yusuf kamu begini gitu loh. Kamu suruh raja untuk ngumpulin orang Zulaiha dan perempuan-perempuan yang memotong tangannya. Nah, kan Nabi Yusuf mengatakan yang demikian ini saya lakukan bahwasanya supaya supaya Al-Aziz Misr, ya, Al-Aziz Misr yaitu suaminya Zulaiha ini, dia tahu dia tahu bahwasanya saya tidak pernah mengkhianati dia. Ya, mengkhianati dia bil ghaib, dalam ketika dia tidak ada, yaitu menzinahi istrinya. Ya, jadi saya tidak pernah mengkhianati, begitu. Supaya semuanya tahu. Ya, karena bagaimanapun juga Nabi Yusuf itu dalam tanda kutip ya berhutang budi dengan Zulaiha dan dengan Al-Aziz Mesir. Sejak kecil beliau dirawat di istana, dikasih makan, dilatih, dan bahkan sudah dianggap sebagai anak sendiri, begitu. Jadi ini ada dua pendapat ya, perkataannya Zulaiha dan perkataannya siapa? Perkataannya Yusuf, begitu ya. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Lanjutkan yang selanjutnya. Ya, yang ketiga masih juga ya, yang ketiga wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Ya, inna rabbi ghafurur rahim. Ya, wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak membebaskan diriku, artinya tidak mentazkiyah diriku. Ya, sesungguhnya yang namanya jiwa selalu ammarah, selalu memerintahkan kepada yang buruk. Kecuali jiwa yang telah dirahmati oleh Robku, dan sesungguhnya Robku maha Ghafurur Rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Nah, perkataan ini juga ada dua pendapat. Ya, ada yang mengatakan ini perkataannya Zulaiha, perkataan Zulaiha. Lanjutan yang tadi, wa ma ubari'u nafsi, dan aku nggak bisa ngeles bahasanya ya. Sekarang saya udah nggak bisa ngeles. Wa ma ubari'u nafsi, saya tidak bisa membebaskan diriku dari kesalahan. Saya nggak bisa ngeles lagi, katanya Zulaiha. Ya, kenapa? Karena memang dia mengaku dan dia bertobat, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya namanya jiwa selalu mendorong ke arah kejelekan. Namanya nafsu itu begitu. Ya, pengennya ya kejelekan, termasuk saya pengen berzina dengan Nabi Yusuf, seperti itu. Ya.
Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan wama ubari'u nafsi, ini lanjutan perkataannya Yusuf. Ya, sebagaimana tadi pendapat kedua adalah pendapat perkataannya dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun mengatakan wama ubari'u nafsi, maksudnya adalah aku tidak bisa membebaskan diriku dari kesalahan. Ini bentuk kerendahan hati Nabi Yusuf. Ya, beliau kan barusan terbebas dari tuduhan. Ya, beliau pun bentuk kerendahan hati. Saya sendiri nggak bisa membebaskan diri saya. Saya butuh Allah untuk bisa membebaskan diri saya dari berbagai macam tuduhan-tuduhan ini. Seperti itu. Ya. Jadi itu ada pendapat, ada dua pilihan. Ya, baik. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ayat yang ke-54. Kemudian waqalal maliku tuni bihi. Ya, dan akhirnya setelah datang utusan kepada Nabi Yusuf, wahai Nabi Yusuf, engkau sudah terbukti di depan raja dan semua orang engkau tidak bersalah. Dan Zulaiha serta perempuan-perempuan Mesir yang memotong tangannya mengakui kesalahan mereka, dan engkau itu laminas sodikin, engkau itu jujur. Akhirnya Malik raja mengatakan utuni bihi, ya, datangkan Yusuf itu kepadaku sekarang, astakhlishu linafsi, dan aku akan memilih dia untukku, untuk menjadi orang dekatku. Falamma kallamahu, tatkala Nabi Yusuf datang, kemudian kallamahu, diajak bicara oleh raja, maka raja mengatakan, innaka al-yauma ladaina makinun amin. Wahai Yusuf, sesungguhnya engkau pada hari ini, ya, di sisi kami ladaina, engkau mendapatkan kedudukan makinun, kedudukan, dan aminun, sebagai orang yang terpercaya. Ya, jadi Nabi Yusuf saat itu langsung diangkat oleh raja sebagai orang kepercayaan, ya, sebagai penasehat, sebagai mustasyar, sebagai penasehat raja, pemusyawarah raja, dan sebagai orang yang dipercaya. Kenapa? Karena raja sudah terlanjur, ya, kagum dengan Nabi Yusuf, ya, menunjukkan akhlaknya beliau, lihat kepercayaan yang luar biasa, amanahnya, ya. Jadi Nabi Yusuf di penjara, dizolimi, dia sabar, kemudian dia juga nggak langsung keluar, kemudian dia juga memaafkan banyak orang. Ya, makanya raja mengangkat dia menjadi makin, ya, kedudukan sebagai orang yang tinggi dan amin, dan tempat raja diskusi terhadap hal-hal yang rahasia-rahasia, ya, karena terbukti seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Ya, kemudian yang kelima, ya, yang ke-55, kemudian Nabi Yusuf mengatakan, qala ja'alni ala khada'inil ardi inni hafidhun alim. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan kepada raja, jadikanlah aku ala khaza'inil ard, ya, yaitu orang yang mengurusi khazain, yang mengurusi perbendaharaan, artinya mengurusi baitul mal, mengurusi penyimpanan gandum di Mesir. Sesungguhnya aku ini hafidhun alim. Ya, sesungguhnya aku ini orang yang bisa menjaga dan alim dan punya ilmu dalam hal ini, seperti itu. Ya, punya ilmu dalam hal ini. Ya, nah jadi dalam ayat ini seolah-olah, ya, Nabi Yusuf tuh minta jabatan kepada raja begitu. Ya, minta jabatan kepada raja. Nah, tetapi beberapa ulama mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf di sini, ya, ada ulama yang menafsirkan bahwasanya Nabi Yusuf di sini sebenarnya ditawarkan oleh raja. Ya, Nabi Yusuf dia tidak minta jabatan, ya, karena sebagian orang ada yang berdalil bahwasanya ini nih boleh kita minta jabatan begitu. Artinya kita ya pokoknya kita minta jabatan, kita sebagaimana Nabi Yusuf begitu. Nah, di sini kita ada dua jawaban. Yang pertama, bahwasanya Nabi Yusuf itu salah satu pendapat ulama, dia ditawarkan oleh raja, kamu kita angkat jadi makinun amin sekarang. Nah, sekarang Yusuf, kira-kira kamu tuh apa gitu loh, kamu jadi bagian mana? Raja tentu raja pinter, ya, dia tanya Yusuf nih, kamu tuh bagian apa gitu loh bisanya. Nah, kemudian Nabi Yusuf menjawab tawaran tersebut, ya, saya ini bisa ngurus khazainil ard, ya, apalagi sebentar lagi kita ini akan menghadapi 7 tahun dengan wafroh, ya, artinya 7 tahun yang musim panen melimpah, kemudian 7 tahun itu kita akan paceklik, kemarau panjang.
Sungai Nil kering. Nah, saya itu pinter ngatur nanti. Jadi saya cara atur, saya simpan, saya atur, saya apa supaya 7 tahun itu kita nggak kelaparan nantinya. Ya, jadi yang pertama itu ya, Yusuf ditawarkan raja dan Nabi Yusuf pilih jabatan ini begitu loh, sesuai kemampuan. Ya, kemudian yang kedua kita lihat siapa kita dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah memang ahlinya dan nabi, sedangkan kita siapa gitu loh, belum tentu ahli. Nah, inilah kombinasi antara dalil bahwasanya ada hadis yang menunjukkan kalau bisa kita jangan megang amanah, jangan minta kepemimpinan karena berat. Pertanggungjawabannya di akhirat itu berat, kepemimpinan tersebut. Ya, dan dengan dalil dan dengan kombinasi kompromi dengan Nabi Yusuf minta jabatan. Ya, padahal yang benar ya salah satu pendapat ulama Nabi Yusuf ditawarkan. Ya, kamu mau apa gitu loh. Ya, bagianmu di mana? Nabi Yusuf jawab ya ini seperti itu. Ya, demikian. Makanya di sini tafsir dari Syekh Sa'di bahwasanya laisa zalika hirsan min Yusufa alal wilayah. Ini bukan ketamakan atau keinginan Nabi Yusuf untuk dapat jabatan. Innama huwa rokbatun minhu fi naf'i wa nafil am. Karena ini adalah Nabi Yusuf ingin memberikan naf'un am, memberikan manfaat yang umum gitu loh. Karena berdasarkan ilmunya ya seperti itu, ya. Demikian. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi. Demikianlah kami berikan kedudukan kepada Nabi Yusuf di ardi, di bumi Mesir. Ya, dan ini akhirnya mulailah nampak nubuatnya Nabi Yusuf ketika dia bermimpi, ini ra'aitu ahada asyara kaukaban, dan dia pun ingat bahwasanya dulu bapaknya pernah memberikan tafsir bahwasanya Nabi Yusuf itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Makanna li Yusufa fil ardi, dan sekarang terbukti terjadi. Yatabawwa'u minha haitsu yasha, dan Nabi Yusuf bisa kemana saja, pergi kemana-mana. Ya, karena dia sudah jadi bendaharawan Mesir sekarang. Ya, sudah hebat, sudah kuat begitu, sudah jadi pejabat besar kemana-mana ngurusin urusan Mesir gitu ya. Bagaimana caranya selama 7 tahun menyimpan gandum kemudian nanti dipakai 7 tahun di saat musim kering. Ya, nusi bumi rahmatina man nasya, dan kami limpahkan rahmat ini kepada yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala kebaikan orang-orang yang berbuat baik gitu. Ya, kita lanjutkan ayatnya. Ya, dan kemudian masih lanjut ayatnya, wala ajrul akhirati wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan sesungguhnya pahala di akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa. Ya, tentunya ya kalau kita beriman tentunya kita ingat akhirat begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Dan ini masuk ke babak yang baru ya. Masuk ke babak yang baru dari kisah Nabi Yusuf. Kemudian waja'a ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Kemudian datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf ya, yang berjumlah 10 datang ke Mesir. Kenapa saudara-saudara ya? Dari mana saudara-saudara Nabi Yusuf? Dari Palestina, dari daerah Kan'an. Mereka datang ke Mesir. Mengapa mereka datang ke Mesir? Ternyata ya musim ini sudah mulai masuk musim kemarau. Ya, sudah mulai masuk musim kemarau. Jadi ingat ya, 7 tahun musim panen, musim berlimpah gitu. Ya, kemudian 7 tahun musim kemarau. Nah, ternyata musim kemarau ini mengenai hampir semua negara-negara sekitar Mesir. Jadi ternyata bukan Mesir aja, hampir semua negara-negara sekitar Mesir yaitu juga terkena musim kemarau, termasuk Palestina, Kan'an, tempatnya Nabi Yakub dan saudara-saudaranya Yusuf. Ya, dan yang melakukan persiapan terhadap 7 tahun kemarau ini hanya Mesir. Jadi hanya Mesir yang melakukan persiapan menyimpan 7 tahun gandum, dan itu pun disimpan fi sumbulihi, disimpan dengan bulirnya. Ya, karena kalau disimpan dengan bulirnya maka dia lebih kuat
dan dia tidak gampang rusak, tidak gampang dimakan ulat dan sebagainya. Ya, dan Nabi Yusuf ya, makanya tadi kan tafsirnya kalian simpan visumbulnya. Jadi ibaratnya kalau kita padi sekarang ya, kalau kita padi itu nggak dipanen sampai jadi biji-biji, tapi dipotong sama sumbulnya, dipotong sama tangkainya begitu. Nah, demikian juga gandum tersebut ya, rahasia penyimpanan Nabi Yusuf kenapa bisa sampai 7 tahun itu karena disimpan dengan sumbulnya. Ya, tidak dipanen menjadi butir-butir. Jadi Nabi Yusuf simpan dengan sumbulnya dan bisa bertahan 7 tahun. Dan tentunya dengan teknik beliau disimpan di tempat yang bagus, dijaga ya suhunya, kelembaban, tidak kena hujan ya. Jadinya dan ternyata stok ini akan aman untuk 7 tahun. Bahkan stoknya berlebihan. Karena memang Nabi Yusuf saat 7 tahun tersebut memanfaatkan tanah Mesir ditanam semuanya, diatur oleh Nabi Yusuf sehingga benar-benar menghasilkan gandum yang banyak untuk stok makan 7 tahun. Ya, dan ternyata ketika datang 7 tahun musim kemarau, semuanya kena ternyata, bukan Mesir aja ya, sampai di Palestina, di Kanaan tempat Nabi Yakub dan anak-anaknya. Akhirnya karena stok makanan gandum ya, di Kanaan sudah habis dan kering, ya ditanam apapun nggak tumbuh. Akhirnya datanglah semua orang saat itu, berbagai orang dari berbagai macam negara sekitar itu datang ke Mesir untuk beli gandum, karena cuma Mesir yang siap menghadapi 7 tahun ini. Dan akhirnya datanglah wajah ikhwatu Yusuf, datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf, dan yang datang ini 10 orang, ya 10 orang. Sedangkan sisa satunya yaitu Benyamin itu tidak ikut, karena Benyamin ini tugasnya menjaga Nabi Yakub, menemani Nabi Yakub. Dan ketika Nabi Yakub kehilangan Yusuf, maka Nabi Yakub menjadikan Benyamin ini adiknya Nabi Yusuf ya, sebagai penggantinya Yusuf. Pokoknya dia nggak mau lepas Benyamin. Sehingga yang datang ke Mesir ini untuk beli gandum itu 10 orang aja. Datang 10 orang ke Mesir untuk beli gandum. Ya, seperti itu. Maka fadakhalu alaihi, maka 10 orang ini masuk menemui Nabi Yusuf. Ya, dan Nabi Yusuf pun sudah siap-siap ya, dia sudah tahu Nabi Yusuf ya, berarti orang-orang negara-negara sekitar ini pasti datang ke Mesir untuk membeli gandum. Dan Nabi Yusuf tentu juga udah memikirkan pasti saudara-saudaranya datang. Saudara-saudaranya di Kanaan pasti datang ke Mesir untuk beli gandum. Dan Nabi Yusuf pun mencari-cari berita kapan saudaranya datang. Nah, ketika saudaranya datang, akhirnya Nabi Yusuf pun berusaha membawa mereka begitu, atau menemui mereka. Ya, menemui mereka dan membawa mereka ke tempat istananya Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf sudah jadi pejabat sekarang ya. Dan mereka pun masuk ke istananya Nabi Yusuf. Maka fa'arafahum, Nabi Yusuf mengenal ini saudara-saudaranya 10 orang. Ya, wahum lahum munkirun, tetapi saudara-saudaranya itu tidak mengenal Nabi Yusuf begitu. Ya, Nabi Yusuf itu mengenal saudara-saudaranya 10, dia kenal 10 orang ini. Ya, apalagi 10 orang. Sedangkan 10 orang ini tidak kenal dengan Nabi Yusuf. Ya, kenapa kira-kira demikian? Ya, kenapa mereka tidak kenal dengan Nabi Yusuf? Jawabannya ada berapa kemungkinan. Jadi yang pertama, karena saat saudara-saudaranya menjual atau membuang Nabi Yusuf masih kecil. Ya, ada pendapat kemarin kita jelaskan Nabi Yusuf tuh saat itu umurnya 7 tahun atau 9 tahun, atau ada juga yang mengatakan 11 tahun. Jadi saat itu Nabi Yusuf masih kecil, 9 tahun saat dibuang oleh saudara-saudaranya. Tentunya ketika sudah besar bisa jadi berubah. Ya, berubahnya misalnya tumbuh jenggot, kemudian begini, ya itu bisa jadi yang kecil dengan yang besar jauh beda gitu. Ya, jauh beda. Kemudian yang kedua, tidak pernah terpikirkan oleh mereka Nabi Yusuf jadi pejabat Mesir, ya, jadi orang hebat, bendaharawan Mesir, nggak pernah kepikiran oleh mereka begitu. Sehingga mereka nggak tahu bahwasanya di depan mereka adalah Yusuf. Sedangkan Yusuf tahu ini saudara-saudaranya, jelas jumlahnya 10, dan mereka pun setiap datang itu pasti mereka ditanya oleh petugas Mesir gitu, kamu dari mana, negara mana, mau beli apa begitu. Mereka sengaja
Ya, mereka tentunya apa ya, kalau orang dari luar beli itu tentu mereka catat gitu kan. Seperti itu. Apalagi ada pembagian seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, akhirnya mereka pun diberikan ya. Mereka pun saudara-saudaranya ini sebagaimana orang-orang lain dari negara yang lain, mereka pun dikasih untuk membeli gandum. Dan sebelumnya Nabi Yusuf itu nanya-nanya sama mereka, nanya-nanya, kalian berapa bersaudara gitu ya, pura-pura gitu, pura-pura nggak tahu. Kemudian 10 orang ini mengatakan kami punya 12 saudara gitu ya, 12 saudara, yang datang 10 ya, yang satunya itu dulu apa namanya hilang ya, dimakan serigala pas kecil. Nah, Nabi Yusuf pura-pura ini ya, pura-pura nggak tahu. Satunya lagi ada adiknya dia namanya Benyamin. Nah, Nabi Yusuf pun bertanya, kenapa nggak diajak tuh? Ya, kenapa nggak diajak yang kecil itu, bilang gitu. Mereka mengatakan yang kecil ini tugasnya jaga bapak kami. Bapak kami sudah tua. Ya, dan perhatikan ya, sekarang ini sudah pada ini ya, udah pada gede-gede ya. Ini berdasarkan kisah ya, kalau kita urutkan kita urutkan usianya, berarti umurnya Nabi Yusuf ketika ini sudah 40-an berarti ya. Ya, 40-an atau ya hampir 40 deh begitu. Ketika beliau sudah jadi pejabat seperti ini. Ya 40-an, karena kita ambil kisah ya dari beberapa ini, ketika Nabi Yusuf diajak berzina oleh Zulaiha, itu ada yang mengatakan umurnya 33, ada yang mengatakan 40. Ya, kemudian di penjara 7 tahun, ditambah lagi 5 tahun, 7 tahun, ya sekitar 40-an lah. Dan tentunya kakak-kakaknya sudah 50, sudah gede gitu ya. Sudah berubah jauh seperti itu. Dan mereka pun jelaskan kepada Nabi Yusuf, ya dia kami cuma datang 10 orang dan kami punya adik paling kecil, yaitu adiknya Nabi Yusuf namanya Benyamin, dia tinggal sama bapak kami. Bapak kami sudah tua, Syekhun Kabir. Begitu. Ya sudah tua, dia jagain gitu. Ya. Dan Nabi Yusuf pun mengetahui dia punya adik begitu. Nah, oleh karena itu lanjutan ayatnya, walamma jahazahum bijihazihim. Nah, tatkala Nabi Yusuf ya memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan bagi saudara-saudaranya itu jihazihim, makanannya, gandum yang dibelikan. Oke, sekarang saya kasih kamu gandum nih, bawa. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan kepada mereka, qala tuni bi akhil lakum min abikum. Ya, ya, untuk selanjutnya, karena Nabi Yusuf ini kan menjual gandum itu ada yang mengatakan per bulan. Ya, jadi nggak bisa beli. Oh, saya mau beli banyak gitu, mau beli 1 tahunan, mau beli stok untuk 1 tahun, nggak boleh. Nabi Yusuf itu sudah mengatur orang-orang luar kalau beli itu nggak boleh dikasih banyak-banyak, ya, supaya mereka cuma dikasih jatah per bulan. Kenapa? Supaya khawatirnya mereka beli banyak terus dijual lagi. Ya, mereka beli banyak terus dijual lagi. Jadi Nabi Yusuf kasih jatah-jatah. Ya, setiap ini dapat jatahnya sebulan kurang lebih begitu. Nah, oleh karena itu bulan depan mereka pasti datang lagi. Nah, ketika bulan depan Nabi Yusuf mengatakan qala tuni bi akhilakum. Nah, bulan depan kalau kalian datang, kalian wajib membawa akhilakum min abikum, saudara kalian dari bapak kalian, saudara dari bapak kalian. Maksudnya apa? Karena mereka ini satu ibu semuanya. Berarti tinggal Binyamin yang dia itu nggak punya saudara ibu. Makanya Nabi Yusuf mengatakan min abikum, artinya saudara sebapak. Ya, karena cuma Binyamin yang sekarang tidak punya saudara kandung. Ya, yang lain-lain punya saudara kandung satu ibu. Makanya Nabi Yusuf mengatakan bi ahil lakum min abikum, saudara sebapak kalian. Ala tarawna anni ufil kaila. Tidakkah kalian lihat saya ini memenuhi timbangan kalian sesuai dengan jumlah kalian? Ya, sesuai jumlah kalian 10, saya kasih 10. Nah, kalau adik kandung kalian datang, nanti saya kasih 11 gitu loh. Dan ini juga sebagai pembuktian bahwasanya cerita kalian ini benar. Ya, kalian nggak mengada-ngada begitu. Ya, wa ana khairul munzilin, dan sesungguhnya aku menerima tamu yang baik gitu. Munzilin, saya jamu semuanya kalian ini. Ya, sehingga kenapa? Karena ada pendapat karena mengatakan Nabi Yusuf itu sudah siap-siap ya, sudah kasih pesan kepada penjaga-penjaganya, nanti kalau datang ya orang-orang dari Kan'an, saudara-saudara saya, nanti suruh ke istana gitu.
Ya, seperti itu. Ya, suruh ke istana. Nah, kemudian Nabi Yusuf mengatakan ufil kaila, saya menyempurnakan takaran dan saya adalah khairul munsilin, saya penerima tamu yang baik. Begitu. Kemudian dilanjutkan ayatnya. Ya, lanjutkan ayatnya. Kemudian masih lanjutan perkataan dari Nabi Yusuf, fa ilam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi. Kalau kalian tidak bawa saudaramu itu, Binyamin itu, maka fala kaila lakum. Nanti bulan depan kalau kalian datang lagi, kalian nggak dapat kaila, nggak dapat suketan. Ya, tidak dapat satu karung begitu ya. Jadi kan jatahnya satu orang itu satu-satu. Nggak boleh beli borong, karena nanti kalau beli borong dikhawatirkan mereka nanti dijual lagi sama mereka gitu ya. Ya, tidak akan dapat suketan dariku. Wala takrobun, jangan coba-coba dekat ke sini. Wah, ini kan perkataannya pejabat. Mereka tentunya takut. Apalagi mereka orang luar negeri Mesir, nggak berani apa-apa begitu. Ya, tidak berani ini ya. Jadi Nabi Yusuf sampai begitu. Kalau kalian tidak bawa adik kalian gitu, ya nanti kalian nggak dapat ini begitu ya. Dan di sini ada banyak tujuan ya. Ada banyak tujuan tentang tentang apa maksudnya, kenapa Nabi Yusuf pengen bawa adiknya ke sini seperti itu. Dan insya Allah nanti ini kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya karena kita sudah bahas 10 ayat ya. Mungkin demikian, mungkin insya Allah Mas Rifki ya. Kita tanya jawab sedikit boleh insya Allah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Bahrain. Masya Allah, Pak, sangat menarik sekali. Kita buka sesi tanya jawab, Ustaz. Silakan bagi peserta kajian bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat ataupun bisa raise hand. Silakan. Bisa melalui kolom chat atau raise hand secara langsung, nanti bisa kami bukakan aksesnya. Nampaknya belum ada nih, Ustaz. Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa kalau begitu. Soalnya ada, udah malam, udah malam soalnya. Oh iya ya, silakan ya. Iya. Bismillah, Assalamualaikum. Apa syarat meminta jabatan yang diperbolehkan seperti Nabi Yusuf, Ustaz? Ya, syaratnya minta jabatan. Jadi memang hukum asalnya kita tidak boleh meminta jabatan. Ini hukum asalnya sebagaimana ada hadis disebutkan. Ya, jangan meminta riasah wilayah. Kenapa? Karena itu menambah kerjaan kita nanti. Ya, berat nanti pertanggungjawaban di SCR. Artinya kita nambah-nambah jadwal sesi sidang gitu loh. Ya, setelah persidangan ini kita nambah sendiri, keinginan sendiri, tambahan sidang buat kita. Ya, jadi kita sudah sama kayak kita buat akun sosmed ya, itu kan nambah persidangan. Ya, nambah persidangan dari Allah. Jadi setelah sesi ini selesai, nah sesi jabatan sekarang. Jabatan kita semuanya disidang sama Allah, ditanya. Nah, kita minta jabatan tambahan sidang berarti. Seperti itu. Ya, Nabi oleh karena itu hukum asalnya kita tidak meminta jabatan. Kecuali ditawarkan, beda kasusnya. Nah, bagaimana dengan Nabi Yusuf? Maka Nabi Yusuf tadi kita sebutkan salah satu pendapat ulama, Nabi Yusuf itu dia nggak minta jabatan, dia ditawarin sama raja. Inna ladayna makinun amin. Kalian engkau sekarang mendapat kedudukan tinggi dan jadi orang kepercayaan kami gitu loh. Nah, tentunya harus pegang jabatan apa gitu dong. Ya, makanya raja menawarkan kamu jabatan apa? Artinya kamu fashionnya di mana gitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan ala khazainil ardi gitu loh. Kemudian yang kedua punya ilmu. Demikian. Jadi intinya hukum asalnya nggak usah nambah-nambah ini deh gitu. Kecuali kayak Nabi Yusuf gitu loh. Artinya dia memberikan dia pegang jabatan tersebut, tidak ada orang yang bisa dan dia bisa memberikan manfaat bagi orang yang banyak begitu. Mungkin demikian insyaallah. Ustaz, ini ada pertanyaan kembali, Ustaz. Bagaimana
kalau hukum mentafsirkan mimpi pada masa sekarang bagaimana, Ustaz? Ya, hukum menafsirkan mimpi zaman sekarang. Jadi tafsir mimpi zaman sekarang udah ilmu yang langka sekarang ya. Udah ilmu yang langka. Sebagian lama mengatakan nasab-nasab ilmu ini sudah hilang. Ya, nasab-nasab ilmu ini sudah hilang. Kemudian ditambah. Jadi tidak seperti orang-orang dulu. Seperti setahu saya itu Ibnu Sirin. Ibnu Sirin salah satu tabiin yang dia bisa punya ilmu menafsirkan mimpi. Ya, dan ini adalah anugerah dari Allah. Nah, di zaman sekarang ya nasab ilmu ini artinya orang yang bisa mengajarkan pelan-pelan itu sudah hilang. Yang kedua, firasatnya kaum mukmin sekarang sudah mulai berubah. Kemudian yang ketiga adalah kebanyakan mimpi adalah adghathu ahlam di zaman ini. Kenapa? Karena itu ada TV, ada sosial media, ada internet ya. Jadi orang tuh gampang menghasilkan bunga tidur. Ya, beda kayak orang dulu ya. Orang dulu itu apa ya karena nggak nonton apa gambaran artinya untuk tambahan memori di otak itu nggak ada ya TV nggak ada apa nggak ada jadi tiba-tiba muncul gambar-gambar itu kan berarti ada artinya gitu loh. Kalau kita di zaman sekarang ya kebanyakan bunga tidur gitu. Jadi sehingga sangat susah. Jadi ilmu sekarang sudah sangat langka ya ilmu tafsir mimpi dan setahu saya itu belum apa ya belum ada ulama setahu saya ya wallah alam yang dia apa namanya benar-benar ya punya nulis buku kalau mimpi ini artinya ini, mimpi ini artinya ini. Dan setahu saya lagi bisa jadi ya saya baca dari biografinya Ibnu Sirin itu dia mengatakan bisa jadi mimpi yang sama tafsirnya berbeda kepada orang. Jadi ada dua orang mimpinya sama persis tapi tafsirnya untuk dua orang ini beda-beda katanya. Itu katanya Ibnu Sirin. Ya, jadi ini memang ilmu yang sudah apa ya sudah sangat langka dan bisa jadi sekarang itu ya sudah hilang bahasanya gitu ya. Wallahu taala alam. Ah, masih boleh, Ustaz nih? Boleh, boleh insyaallah. Apakah nilai pendidikan dari Nabi Yusuf itu pura-pura tidak mengenal saudaranya, Ustaz? Iya, nah ini nanti kita bahas di pekan depan deh, insyaallah. Jadi apa hikmahnya Nabi Yusuf itu apa namanya tidak langsung ngaku gitu ya. Saya Yusuf loh, saudaramu gitu ya. Kemudian apa hikmahnya ini ya? Salah satunya adalah ini salah satunya kita bocorkan dulu. Nabi Yusuf pengen saudaranya bertobat. Pengen bertobat dulu. Ya, Nabi Yusuf pengen saudaranya itu bertobat dulu baru nanti supaya mereka tidak mendapatkan apa ya laknat. Kenapa? Karena kalau Yusuf ngaku gitu ya. Saya Yusuf loh saudaramu gitu. Mau nggak mau nanti saudaranya langsung kaget. Kemudian pulang-pulang lapor ke bapaknya dan ketahuan oleh Nabi Yakub bahwasanya ternyata mereka ini semua berbohong ya. Akhirnya Nabi Yakub apa namanya bisa jadi mendoakan kejelekan kepada anaknya dan Nabi Yusuf nggak mau. Dia pengen ngatur strategi bagaimana saudaranya itu tobat. Ya, bagaimana caranya pekan depan kita bahas. Insya Allah. Ya, ini mungkin yang terakhir, Ustaz. Ya, insya Allah. Ada pertanyaan yang menarik. Assalamualaikum, Ustaz. Apa izin bertanya dari kisah Nabi Yusuf, apakah jika ada fitnah, kita lebih baik klarifikasi masalah sebenarnya, walau tanpa diminta, atau lebih baik membiarkan prasangka orang lain dengan harapan Allah yang menjaga kita? Mohon pencerahannya, Ustaz. Iya, lebih baik klarifikasi. Lebih baik klarifikasi ya. Kalau memang ada fitnah, ada apa, lebih baik kita klarifikasi gitu ya. Kalau memang kita mampu, ya kita klarifikasi aja. Kecuali apa namanya, kalau kita klarifikasi malah tambah ribut. Terkadang fitnah apa itu kadang lebih baik dibiarkan. Nanti hilang sendiri gitu loh. Daripada kita respon kita apa tambah runyam tambah apa seperti itu. Karena sebagian orang memfitnah ya orang yang memfitnah, orang yang nyari kerjaan itu, yang mereka cari ya ributnya itu. Jadi yang mereka cari itu ributnya itu. Ya, justru setelah ada klarifikasi heboh, mereka makin senang. Ini yang dicari heboh, ribut, ini dan sebagainya dengan tujuan-tujuan tertentu. Justru itu yang dicari. Pengen buat heboh, pengen buat ribut untuk kepentingan tertentu. Ya, jadi ya lebih baik kita klarifikasi, tapi ternyata tidak semuanya harus kita respon gitu. Kadang kita diamkan aja, kita biarkan nanti mereda sendiri kok seperti itu. Ya, demikian insyaallah. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas materinya dan sesi tanya jawabnya. Semoga kita dapat manfaatnya bersama-sama dan Allah berkahi dalam kita ilmu ini. Dan tak lupa kita
memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan kami mohon maaf apabila selama jalannya kajian terdapat banyak kekurangan. Semoga kita termasuk orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Dan kita akhiri wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, jazakumullah khairan semuanya. Indonesia Bertauhid TV. Pada bengkok, kalau tulang kawat kan lumayan bengkok-bengkok dia. Wajah macam Nabi Yusuf. Wah, semua enggak. Kita terima Allah berikan. Allah ciptakan kita. Itu fitrah. Allah katakan, kami ciptakan manusia sebaik